Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Selamat Salam malam, Bu. sehat buat semua. Sehat, Nah, Bu. ini Makasih, ya Bu. Ibu lihat sepertinya anak-anakku yang terkasih ini pada kelelahan kayaknya, mengantuk ini kayaknya ya. Ya. Oleh karena itu, sebelum kita lanjut, langkah baiknya kita akan bertepuk PPK, namun kita mendahuluinya dengan doa. Karena dalam setiap kegiatan belajar kita harus mengawalinya dengan doa untuk apa? Supaya pembelajaran kita yang berjalan itu bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Ya, nah oleh karena itu mari bersama-sama dengan sikap doa yang benar, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan minta yang terkasih Ibu Fadila akan memimpin dalam doa dan Ibu Iya. akan mengamati sikap kalian pada saat berdoa. Karena ini masuk dalam penilaian, khususnya penilaian sikap religius ya. Oke, baik, silakan. Nak Fadila akan pimpin kita dalam doa. Iya. Baik Bu, marilah teman-teman untuk memulai pelajaran hari ini berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin, selesai. Oke Pak, terima kasih Mbak Fadila. Baik anak-anakku Iya. sekalian, jadi seperti Ibu sudah beritahu tadi ya, karena seperti sudah kelelahan ya, karena sudah banyak guru yang mengajar kita semua untuk kali ini pasti kita sudah capek ya. Nah, supaya kita bisa membangkitkan semangat kita, mari kita bertepuk PPK. Ya, ada yang masih ingat tepuk PPK? Ingat, Tepuk Bu. PPK ya. Ya. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya. Oke, jadi tepuk ya, Ibu Guru contohkan dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke? Bisa ya? Iya, sederhana sekali. Baik, sama-sama ya. Oke, 1, 2, 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, good. Satu kali lagi biar tambah semangat ya. Iya tadi soalnya Ibu lihat itu anak siapa namanya Agustina itu sudah mengantuk sekali, sudah capek sekali kayaknya dia. Jadi kita harus kasih bangkitkan semangat dia ya. Oke, sekali lagi. Ya, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, good. Baik, terima kasih semua ya. Sudah semangat ya hari ini ya. Oke, terima kasih untuk atensi kalian. Jadi sekali lagi untuk hari ini Ibu akan mengabsen kalian. Nah, sepertinya malam hari ini masih stay semua ya, masih hadir semua ya. Jadi jumlah kita kan ada 12 ya, ditambah dengan Ibu kekasih kita Ibu Irma, berarti kita ada 13. Dan untuk hari ini terima kasih kalian lengkap semua. Jadi Ibu sangat menghargai kehadiran kalian dan kesabaran kalian pada malam hari ini. Baik. Nah, anak-anakku sekalian, kita tahu bahwa minggu kemarin kita sudah sama-sama belajar materi mengenai interaksi sosial. Nah, ada yang tahu apa itu interaksi sosial? Ada yang masih ingat? Ya, Bu. Silakan, Nak Fadila, silakan. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok, Bu. Oke, good. Baik sekali. Nah, kemudian dalam melakukan interaksi itu kita kenal ada yang disebut dengan interaksi asosiatif atau proses asosiatif dan proses disosiatif. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan interaksi asosiatif atau proses-proses asosiatif dan disosiatif? Ada yang masih ingat? Asosiatif membangun, Bu. Membangun. Baik, ada yang lain? Mengarah kepada kesatuan persatuan. Betul sekali, Nak Fadila. Terima kasih. Jadi interaksi asosiatif itu adalah bentuk interaksi yang mengarah pada kesatuan pandangan.
Ya, sedangkan sebaliknya interaksi yang disosiatif itu adalah interaksi yang mengarah pada apa? Pertentangan, Bu. Pertentangan. Terima kasih Ibu Erma, terima kasih. Nah, hari ini ya kita akan khusus belajar mengenai lembaga atau jenis-jenis lembaga sosial yang kita kenal itu ada 5 jenis. Ada yang masih ingat? Ada yang sudah baca-baca buku ya? Jenis-jenis Bu. lembaga sosial ada yang masih ingat? Yang pertama adalah Lembaga agama, Bu. Oke, baik, terima kasih. Yang kedua, Lembaga keluarga, Bu. baik, lembaga keluarga. Yang ketiga, Lembaga Pendidikan, ekonomi, Bu. lembaga ekonomi. Oke, Pak Darsono ya. Lembaga pendidikan. Kemudian yang terakhir itu adalah Lembaga politik. baik, yang terakhir itu adalah lembaga politik. Baik, anak-anakku sekalian, wah hebat-hebat sekalian ya. Jadi khusus hari ini kita akan belajar salah satu dari materi lembaga sosial, itu yang pertama itu adalah lembaga keluarga. Oke, baik, sebelum kita masuk ke materi, nah hari ini kita akan melihat tujuan pembelajaran kita ya. Ibu akan coba share screen. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah izin ya. Oke, baik. Sudah bisa tampak ini? Belum, Bu. Oh, belum ya? Ya, sementara, Bu. Oke. Iya. Sudah, Bu. Ya. Oke, baik. Hari ini ya jadi tujuan pembelajaran yang akan kita tempuh ya di pembelajaran kali ini itu adalah melalui PBL atau Problem Based Learning, membaca, mengamati gambar, dan berdiskusi, siswa diharapkan dapat yang pertama menguraikan definisi dari lembaga keluarga dengan benar. Ya. Kemudian yang kedua adalah siswa itu bisa menjabarkan peran lembaga keluarga dengan tepat. Nah, kemudian yang ketiga, siswa itu bisa menguraikan fungsi lembaga keluarga dengan lengkap. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi sekali lagi, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa itu bisa menguraikan definisi dari lembaga keluarga dengan benar, kemudian menjabarkan peran lembaga keluarga dengan tepat, kemudian menguraikan fungsi lembaga keluarga dengan lengkap. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, adapun pendekatan atau model yang Ibu pakai yang kita akan gunakan pada kesempatan ini adalah menggunakan pendekatan saintifik, kemudian menggunakan metode diskusi kelompok dengan model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Kemudian untuk penilaiannya, jadi di sini ada penilaian sikap, itu Ibu bisa lihat bisa tempuh melalui observasi dan jurnal. Kemudian untuk penilaian pengetahuan itu bisa dalam bentuk tes tulis dan penugasan. Kemudian untuk keterampilan atau disebut dengan non-tes itu yaitu dalam kegiatan diskusi dan presentasi. Nah, ini adalah model atau bentuk penilaian yang kita akan tempuh dalam pembelajaran kali ini. Nah, anak-anakku sekalian, perhatikan gambar berikut. Bisa lihat gambar apa ini? Aduh. Ini Itu lagi ngelem, Bu. Ya, lagi ngelem. Lagi apa? Lagi apa? Ngelem, Bu. Lagi ya. Lagi saya tahu, Bu. Nah, ini adalah salah satu kegiatan atau salah satu masalah sosial yang kita temui di mana-mana, yaitu melihat anak-anak yang usia sekolah, mereka harus barangkali putus sekolah dan mereka terlibat atau melakukan bisa apa istilahnya, mereka bisa jatuh ke tindakan-tindakan yang sebenarnya sangat merugikan mereka, tapi itu tanpa mereka sadari. Ya, oke. Ada yang bisa kasih komentar dengan gambar ini? Ya, anak-anak lagi
ngelem Bu, lagi sakau mungkin. Ya Nah, Bu, ngelem Bu. Ya Bu, anak-anak lagi ngisap lem. wah, Oh. kita lihat bagaimana fisik mereka. Keadaan fisik mereka itu seperti apa? Seperti anak-anak yang tidak terurus Bu. Ya, benar Seperti- sekali. Benar Iya. sekali Ibu. Ya, kita bisa lihat ini anak-anak ini adalah pertama-tama mereka itu adalah anak-anak dari yang tidak terurus, kemudian anak-anak pasti tidak mendapat perhatian dari orang tua, sehingga kita bisa lihat mereka bisa jatuh pada tindakan dan perbuatan yang seperti ada pada gambar ini. Nah, pada tahun 2015 Indonesia dikatakan sebagai darurat narkoba, ya. Itu ditandai dengan kurang lebih 4.098.029, jadi sekitar 2,2% total rakyat Indonesia itu dikatakan semua masuk dalam kategori sudah jatuh ke apa yang disebut dengan narkoba, sehingga dikatakan bahwa Indonesia ya sudah darurat narkoba. Nah, itu ternyata 22% dari jumlah itu adalah terdiri dari pelajar dan mahasiswa. Ya, ternyata itu 22% itu adalah terdiri dari pelajar dan mahasiswa. Nah, kenapa sampai bisa terjadi hal-hal yang demikian? Ya. Ada yang tahu sebabnya? Kenapa remaja bisa rentan terhadap atau bisa terjerat narkoba? Ya, itu kita karena tahu. Kurangnya peran keluarga, Ibu. Baik, benar sekali. Jadi itu karena yang pertama, faktor pertama faktor keluarga. Kemudian kedua faktor individu, kemudian yang ketiga itu adalah faktor lingkungan. Ya, barangkali anak itu dalam keluarga tidak mendapat perhatian, tidak mendapat perlindungan, tidak mendapat kasih sayang, sehingga dia bisa jatuh ke hal-hal yang seperti yang tadi. Nah, oleh karena itu kita akan sama-sama seperti saya sudah beritahu tadi, bahwa Ibu Guru sudah beritahu tadi, bahwa kita akan belajar hari ini materi mengenai lembaga, ya, materi mengenai lembaga keluarga. Baik. Keluarga. Iya. Ya, oke, perhatikan sini. Ya, jadi ya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi bahwa situasi di negara kita ini sudah dalam status darurat narkoba. Untuk itu kita perlu harus bersama-sama menyatakan menyatakan perang terhadap perang terhadap narkoba. Nah, oleh karena itu sekarang kita bisa lihat, kita akan masuk ke materi kita yang ada hubungannya dengan tadi kurangnya perhatian orang tua terhadap anak-anak, menyebabkan anak-anak bisa terjerumus ke dalam narkoba. Nah, materi kita hari ini mengenai jenis-jenis lembaga keluarga. Nah, di sini kita tahu bersama bahwa berbicara mengenai lembaga keluarga, kita akan melihat dulu bahwa manusia itu pada hakikatnya dia sebagai makhluk ekonomi. Ya, jadi manusia itu sebagai makhluk ekonomi atau homo economicus ya, karena apa? Manusia ingin selalu untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, kemudian manusia itu dikenal juga selalu melakukan interaksi ya antara satu dengan yang lain. Jadi interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik ya antara manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi kebutuhan manusia itu sangat banyak. Jadi yang pertama kita bisa lihat kebutuhan akan untuk memperoleh keturunan, kemudian kebutuhan untuk memperoleh pendidikan, ya, kemudian kebutuhan untuk makan, ya. Nah, kemudian dikatakan bahwa agar manusia bisa memenuhi semua kebutuhan hidupnya dengan tertib dan teratur, maka dirumuskanlah norma-norma yang ada dalam masyarakat. Nah, apa itu norma? Nah, norma itu merupakan aturan atau kaidah yang bisa menjadi pedoman manusia dalam bertingkah laku. Jadi keseluruhan norma-norma yang berhubungan dengan kebutuhan pokok dalam masyarakat itu disebut dengan apa? Disebut dengan lembaga sosial. Nah, kita kenal bahwa lembaga sosial itu terbagi atas 5. Ada lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan lembaga politik. Nah, kita lihat satu persatu. Ini merupakan cakupan materi yang ada hubungannya dengan lembaga keluarga. Khusus kita akan bahas tentang lembaga keluarga. Dan dikatakan lembaga keluarga itu, kita tahu bahwa keluarga itu merupakan satu unit sosial terkecil yang ada dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Nah, itu disebut dengan keluarga inti ya. Sedangkan kalau ada yang disebut dengan keluarga luas, itu berarti itu menyangkut satu generasi, ada kakeknya, neneknya, tante-tantenya ya, bibi-bibinya itu masuk dalam keluarga luas. Nah, kalau keluarga inti itu sendiri itu adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya seperti ada pada gambar ini. Nah,
keluarga itu mempunyai fungsi. Yang pertama itu adalah fungsi reproduksi. Ya, jadi apa itu fungsi reproduksi? Itu dalam pernikahan itu diharapkan akan memberikan keturunan. Nah, kemudian yang kedua ada fungsi proteksi atau fungsi perlindungan. Ya, jadi keluarga memberikan perlindungan kepada anggotanya baik perlindungan fisik maupun perlindungan yang bersifat kejiwaan sehingga apa? Sehingga di dalam keluarga itu bisa tercipta apa yang disebut dengan rasa aman dan nyaman sehingga anak-anak itu tidak mencari keamanan di luar sana. Kemudian yang ketiga itu fungsi ekonomi, ya. Jadi dalam keluarga itu ayah, ya kalau dulu ayah ya, itu dia menjadi kepala keluarga yang fungsinya dia berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah itu dulu, tapi sekarang kan tidak. Ibu juga sudah bisa menjadi tulang punggung keluarga, ya. Jadi itu adalah fungsi ekonomi, ya. Jadi keluarga itu memberikan kebutuhan ekonomi di dalam keluarga. Kemudian fungsi sosialisasi. Jadi fungsi sosialisasi itu keluarga dapat membentuk kepribadian anak agar bisa menjalankan kehidupan sesuai dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Nah, kemudian ada fungsi yang berikut, ada fungsi afeksi, yaitu fungsi orang tua dalam memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak-anak supaya anak-anak itu dia tidak mencari perhatian dan kasih sayang di luar sana, ya. Kemudian berikut ada fungsi pengawasan sosial. Jadi keluarga itu saling kontrol atau saling mengawasi karena memiliki tanggung jawab dalam menjaga nama baik keluarga. Dan yang terakhir itu adalah fungsi pemberian status. Nah, ini fungsi ketujuh. Jadi melalui lembaga perkawinan, jadi seseorang akan mendapatkan status atau kedudukan yang baru dalam masyarakat. Nah, ini adalah cakupan singkat materi kita mengenai lembaga keluarga, ya, pengertian fungsi dan fungsinya. Nah, oleh karena itu sekarang kita masuk di kegiatan inti. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, Tidak dihubungkan nampak, dengan Bu. Tidak nampak dari tadi Oh. gambarnya yang ditampilkan. belum ada? Belum Belum, nampak? Bu. Oh, sebentar. Dari tadi, Bu, yang ditampilkan itu yang disampaikan tidak ada yang nampak. Oh, begitu ya. Oke, baik. Oh, berarti ada masalah sedikit ya, Bu ya. Sebentar. Karena jaringan share kayaknya screen. Ibu. Iya, atau di share screen dulu. Iya, oke. Oh, bisa ya. Oke, Ya. sudah sampai di pengamatan gambar ya. Oke, baik. Ya, kita akan melihat, membandingkan itu gambar yang pertama tadi. Ada yang masih ingat gambar pertama tadi? Ya, anak-anak yang ngelem. Kita bisa lihat ya. Kemudian dibandingkan dengan gambar yang ada ini. Ya. Apa yang membedakan kedua gambar tersebut? Ya. Nah, tetap kita mengacu ke tujuan pembelajaran kita ya. Kita ingat bersama bahwa tujuan pembelajaran kita yang pertama itu adalah kalian bisa menjelaskan pengertian dari lembaga keluarga itu sendiri, kemudian kalian bisa menjelaskan peran dari lembaga keluarga dan kemudian fungsi dari lembaga keluarga. Nah, dari gambar yang pertama tadi, kita bisa lihat tadi itu gambar pertama, izin-izinnya. Yang mana itu? Oh, bisa. Oh. Ya, ada anak-anak yang ngelem tadi itu, bisa. Ya, dibandingkan dengan gambar yang ini, kira-kira apa yang membedakan di dalamnya? Kalau kita bisa lihat, ya, sesuai dengan gambar yang ada, dihubungkan dengan fungsi dari keluarga itu sendiri, pengertian dari keluarga itu sendiri, itu kira-kira apa yang kita bisa dapat di sini. Nah, oleh karena itu, ada LKPD yang Ibu sudah siapkan untuk kalian bisa menjawab itu dalam buku LKPD. Nah, perhatikan, LKPD berikut. Oke. Nah, di sini, oke, baik. Bisa lihat ini, bisa ya? Oke ya, nah, baik. Dalam LKPD ini saya menggunakan atau Ibu menggunakan apa yang disebut dengan tabel tip. Nah, di sini kalian diminta untuk mencermati buku, ya buku materi ada pada kalian ya. Mencermati buku seperti ini ya. Kemudian melihat di halaman 103 sampai dengan 108. Nah, kemudian di situ kalian diminta untuk membaca, mencermati buku tersebut, membaca, berliterasi, kemudian kalian memperhatikan gambar tersebut, kemudian kalian munculkan pertanyaan ya dari apa yang kalian baca, ya, kemudian apa yang kalian amati, ya, kemudian dihubungkan dengan tujuan pembelajaran. Ya, jadi di situ kalian diminta, jadi Ibu akan bagi kelompok ya. Di sini ada 3 kelompok. Ya, nah, oke. Untuk kelompok pertama,
ada kelompoknya Pak Irfan, anggotanya ada Ibu Lucy, kemudian Ibu Dini sama Ibu Puji, kemudian ada kelompoknya Pak Darsono, yang anggotanya ada Ibu Agustina, kemudian Ibu Sri dan Ibu Ratna, kemudian kelompoknya Pak Sirojul, yang anggotanya adalah Ibu Fadlia dan Ibu Ampirawati. Nah, tugas kalian adalah, kelompok yang satu, kelompok Irfan, silakan menjelaskan. Kalian bisa melihat, ya, kalian setelah kalian membaca literatur, kemudian dihubungkan dengan tujuan pembelajaran. Nah, di situ kalian silakan mengisi tabel berikut ini. Ya, ini adalah tabel tip namanya, tabel tahu, ingin, dan pelajari. Nah, apa itu tahu? Nah, di kolom tahu ini kalian bisa menjelaskan apa yang telah kamu ketahui dari bacaan, yang sudah kalian baca, serta dengan gambar yang kalian sudah amati. Ya, kalau sudah baca, silakan tulis itu apa yang kalian baca, ya, pokok-pokok apa yang kalian baca, ya. Nah, kemudian untuk bagian ingin di sini, ya, kalian menuliskan pertanyaan, ya, dari apa yang sudah kalian baca. Buat pertanyaan, ya. Kemudian ada gambar yang ada, buat pertanyaan dari apa yang kalian amati. Nah, kemudian yang ketiga, yang pelajari ini, kalian menjawab. Jadi pertanyaan di kolom ingin ini kalian jawab itu di bagian pelajari. Ya, nah ini kolomnya ya, kolom seperti ini. Jadi ini tahu apa yang sudah kalian ketahui sesuai dengan apa yang kalian lihat dan kalian baca. Kemudian ingin ini buat pertanyaan dari apa yang kalian ketahui dan kalian baca. Kemudian pelajari menjawab pertanyaan yang ada. Nah, itu mengacu ke tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran kita yang kita tahu bahwa yang pertama kalian bisa mendefinisikan pengertian dari lembaga sosial, yaitu untuk kelompoknya Pak Irfan. Ya, mendefinisikan pengertian dari lembaga sosial. Kemudian yang kelompoknya Pak Darsono itu bisa menjelaskan peran dari lembaga keluarga itu sendiri. Nah, kemudian untuk kelompoknya Pak Sirojul, ya silakan kalian bisa menjelaskan fungsi dari lembaga keluarga itu sendiri. Nah, ya. Jadi Ibu kasih kesempatan waktu kurang lebih ya 5 menit lah. Ya karena itu cuma satu-satu soal kan. Oke, baik. Lagi 3 menit, Bu. Oh, baik. Oke, kalau sudah selesai, silakan dipresentasi di depannya. Dimulai dari kelompoknya Pak Irfan. Ya, silakan kelompok Pak Irfan maju ke depan untuk mempresentasikan apa yang menjadi hasil diskusi kalian. Jadi dalam diskusi itu, Ibu akan melihat bagaimana keaktifan kalian, kemudian bagaimana kerjasama kalian, gagasan, ide kalian yang akan kalian tuangkan dalam laporan kalian. Nah, kemudian ya setelah itu kalian mempresentasikan ya, pada saat kalian presentasikannya, Ibu akan menilai bagaimana performan kalian, bagaimana media yang kalian gunakan, kemudian bagaimana bahasa yang kalian gunakan ya pada saat kalian mempresentasikan ya, apakah memang menggunakan bahasa yang tepat ya, itu masuk dalam bentuk penilaian. Oke, silakan kelompok 1. Kemudian kelompok yang lain silakan memberikan tanggapan ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Ya, hebat sekali kelompoknya Pak Irfan. Oke, silakan duduk. Kemudian silakan kelompoknya Pak Darsono. Oke, wah kelompok Pak Darsono juga tidak kalah hebat ya. Terima kasih ya. Kemudian kelompok Pak Sirojul ini, silakan kelompok Pak Sirojul maju ke depan. Oke, baik ya. Oke, luar biasa ya, kalian ternyata sudah memahami materi kita hari ini yang ada hubungannya dengan lembaga keluarga. Oke, baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, kalau ada di antara kalian yang belum paham akan materi kita hari ini, Ibu kasih kesempatan untuk bisa bertanya. Oke, kalau sudah tidak ada, nah sebagai pesan moral dari materi kita hari ini, ya, sesuai dengan apa yang kita sudah belajar bahwa ternyata perhatian orang tua itu sangat penting bagi anak, bagi seorang anak. Jadi seorang anak itu apabila dia mendapat perhatian yang penuh, kasih sayang yang penuh dari orang tuanya, yang jelas dia tidak akan mencari perhatian, mencari kasih sayang di tempat yang lain. Sehingga dia menjadi anak yang memiliki pribadi yang bisa mandiri dan bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Ya, itu adalah salah satu pesan moral yang kita bisa peroleh dari pembelajaran kita hari ini. Nah, kemudian yang kedua, nah sebagai seorang anak yang patuh kepada orang tua, memang yang pertama-tama yang harus dia lakukan adalah dia menjadi
harus bertanggung jawab dengan kasih sayang, dengan perhatian yang sudah diberikan oleh orang tua buat dia, dengan dia lebih bersungguh-sungguh lagi, misalnya kalau dia sebagai siswa, dia bersungguh-sungguh lagi dalam belajar. Kemudian supaya belajarnya bisa berhasil, dia lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Supaya apa? Dalam proses perjalanan hidupnya, ya dia akan bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang penting sekali bagi orang tua di sini adalah pada saat dia mau mengantar anaknya ke sekolah, penting sekali bagi orang tua untuk tetap terus mendoakan anaknya supaya sungguh-sungguh dalam perjalanan anaknya ke sekolah, kemudian selama anaknya belajar di sekolah, anaknya senantiasa mendapat perlindungan yang sungguh-sungguh maksimal. Ya, karena apa? Sebagai manusia terbatas, kita tidak bisa mengawasi anak-anak kita secara full 24 jam. Tetapi pada saat kita mendoakan anak kita menyerahkan dia kepada Yang Maha Kuasa, dengan sendirinya anak kita akan terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, jadi barangkali itu pesan-pesan moral yang kita bisa dapat sesuai dengan apa yang kita belajar hari ini. Jadi penting sebagai orang tua harus memberikan kasih sayang, memberikan perlindungan, memberikan perhatian yang penuh kepada anak-anak. Kemudian anak-anak juga harus menghargai setiap perhatian yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anak, kepada mereka, dengan mereka tetap terus berkewajiban untuk bisa bisa memenuhi harapan orang tua buat mereka. Oke, jadi barangkali pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu. Oleh karena itu, karena kita sudah menyelesaikan sebagai tugas kalian, karena tadi kita hanya membahas satu-satu ya tugasnya, maka kalian silakan melengkapi ya tugas kalian, menjelaskan atau menulis semua yang menjadi tugas dari kelompok-kelompok yang lain. Misalnya kelompok 1 harus menulis juga tugas yang dikerjakan oleh kelompok 2. Kemudian kelompok 2 mengerjakan tugas yang dikerjakan oleh kelompok 3. Artinya tugas kalian harus dilengkapi ya, supaya apa yang diketahui oleh kelompok 2 diketahui juga oleh kelompok 1 dan kelompok 3. Jadi barangkali untuk minggu depan, pertemuan berikutnya, kalau minggu ini kita sudah belajar mengenai lembaga keluarga, nah minggu depan kita akan belajar mengenai lembaga agama. Nah, itu ada di halaman 109 sampai dengan 111. Jadi situ silakan kalian baca, kemudian situ ada kegiatan diskusi kelompok, silakan kalian kerjakan di situ ya, membaca, kemudian kalian mengerjakan kegiatan aktivitas kelompok yang ada dalam buku tersebut. Jadi untuk pertemuan kali ini Ibu akhiri sampai di sini dulu. Oleh karena itu, karena kita sudah memulai dengan doa, kita sekali lagi akan segera menutup kembali dengan doa. Oleh karena itu, dengan penuh kasih, Ibu Guru akan meminta untuk yang memimpin doa adalah Ibu Puji Admini. Silakan Ibu Puji akan memimpin untuk doa penutup kita pada kesempatan malam hari ini. Silakan. Mari kawan-kawan, kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Baik, terima kasih untuk Bu Puji. Nah, demikianlah pembelajaran hari ini anak-anakku sekalian. Jadi terima kasih untuk atensi kalian, terima kasih untuk kesabaran kalian ya. Terima kasih untuk semua perhatian kalian dalam pembelajaran. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita ya. Jadi kita akhiri pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Salam sehat buat semua. Terima kasih. Oke, silakan Pak Irfan. Terima kasih banyak. Ya. Silakan Pak Irfan. Kami ucapkan kepada Bu Christina Salaunaung yang telah menampilkan PPT-nya sesuai materi yang dibawakan. Langsung saja kami mintakan tanggapannya untuk Bu Christina. Silakan Bu Erma. Oke, terima kasih banyak Pak Irfan Sunjaya. Jadi di sesi peer-teaching ini Bapak Ibu, jadi selain dosen dan guru pamong, Bapak Ibu juga berhak untuk menilai masing-masing peserta ya. Secara keseluruhan tampilan dari Ibu Christina tadi itu sudah cukup bagus, mulai dari kegiatan pendahuluan, persepsi, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Cuma sedikit ini kalau menurut saya ya Pak Ibu Christina sedikit capek ya dalam berbicara.
ya. Mungkin nanti ke depannya Ibu Christina tinggal mengarahkan supaya tidak terlalu menjelaskan materinya, kan sudah ada buku paket juga. Nanti materinya itu dipersilakan kepada peserta didik untuk bisa membaca supaya mereka selalu melakukan literasi. Jadi nanti fungsinya guru tidak terlalu capek untuk menjelaskan materinya, kecuali memang ada hal-hal yang penting yang mungkin peserta didik ya ingin disampaikan atau yang penting peserta didik untuk ketahui. Nah, itu saja dari saya. Secara keseluruhan itu sudah bagus, Ibu Christina. Sudah tahapan-tahapannya, sintaknya sudah bagus. Dan saya ingin Ibu Christina memberikan penilaian atau pilihan kepada teman peserta yang telah Ibu Christina saksikan mulai dari penampilan yang pertama tadi pagi sampai penampilan malam ini. Saya ingin Ibu Christina bisa memilih temannya siapa yang Ibu Christina anggap di dalam melakukan pre-teaching ini yang Ibu Christina idolakan selain Ibu sendiri. Silakan Ibu Christina. Kok ada Bu Endang? Selamat datang Bu Endang. Selalu mungkin. Langsung Salah keluar dia masuk pada kamar. Kamar tetangga. Oke. Silakan Ibu Christina. Oke, baik. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Ibu Emma. Pada prinsipnya saya berterima kasih untuk koreksinya. Buat saya memang seperti itu ya, kayak saya sepertinya agak sedikit ekstra tadi waktu menjelaskannya ya, karena kita mengacu dengan waktu. Jadi terima kasih untuk masukannya Bu. Nanti berikut saya akan memperbaiki kembali. Oke, dan kalau Ibu memberikan kesempatan kepada saya untuk menilai teman-teman ya yang ada di room ini atau pada saat kita presentasi sejak pagi ya, siang tadi jam 2. Nah, pada dasarnya Bu, saya sangat salut semua sudah berhasil melakukan tugasnya dengan baik, Bu. Jadi semua itu menjadi idola saya, Bu. Ya, tidak ada yang saya tidak mengidolakan, Bu. Jadi semua sudah sangat baik ya, mulai dari yang pertama tadi yang 6 pemateri tadi yang menyampaikan materi yang grupnya Pak Irfan, Ibu Agustina apalagi ya, Ibu Luciana. Wah, Ibu pokoknya semua hebat-hebat deh, Bu. Jadi untuk memilih idola saya tidak bisa memilih, Bu. Semua bagus untuk saya, Bu. Karena saya tahu mereka sudah berbuat maksimal. Ya, mereka sudah berbuat maksimal. Jadi sebagai bentuk penghargaan kita harus menghargai semua mereka. Mereka adalah yang terbaik karena mereka sudah mempersembahkan yang terbaik ya sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki, Ibu. Jadi barangkali untuk saya seperti itu, Bu. Semua baik. Ya, terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih Ibu Christina. Kalau Pak Irfan Senjaya, bagaimana Pak Irfan penilaiannya? Baik, terima kasih kesempatannya. Menurut saya tampilan dari kawan-kawan Bapak Ibu semua merupakan hasil dari pre-teaching terbaiknya ya yang bisa ditampilkan pada kita. Saya menilai semuanya merupakan baik semua, Bu. Bagus ya, dari penggunaan media, metode, model, langkah kegiatan, pendahuluan, inti, penutup, pemanfaatan waktu. Sekaligus kita di sini juga sama-sama belajar ya, bagaimana cara mengajar ya. Di sini dari beraneka ragam asal tempat mengajar ya, dari berbagai latar belakang juga. Beginilah keragaman kita, khususnya guru dalam mendidik anak-anak bangsa sebagai generasi penerus. Ini merupakan cerminan kita ketika kita mengajar ya, bagaimana menghadap tingkah pola anak-anak yang berada di kelas nantinya. Yang paling penting apa yang kita sampaikan itu bisa sampai kepada siswa, materinya tidak aja materi, lebih pentingnya lagi itu kepada adab akhlak anak-anak peserta didik sekarang ya. Bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan tingkah pola anak sekarang zaman milenial. Kita di satu sisi menyesuaikan
di satu sisi juga siswa menyesuaikan dengan kita. Jadi artinya kita semua yang hadir, yang tergabung dalam kelompok B pada hari ini, dari mulai siang dan malam hari ini, merupakan saya rasa orang-orang terbaik yang kita bisa banyak menerima pembelajaran dan pengalaman, wawasan, dan lain-lain sebagainya. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Saya mohon maaf juga apabila saya ada salah-salah kata dalam penyampaian. Saya mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Itu saja mungkin Bu Erma. Ya, terima kasih banyak Pak Irfan Senjaya. Tidak apa-apa Bapak Ibu ya, untuk mengakhiri kegiatan kita malam ini saya coba bertanya-tanya kepada Bapak Ibu peserta mengenai kegiatan pre-teaching kita ini untuk penilaian terhadap teman-teman ya. Saya pilih beberapa orang ini untuk bertanya, untuk bisa menilai bagaimana penampilan teman-teman peserta yang lain. Oke, lanjut untuk saya minta pendapatnya Ibu Fadliyah Saufa Azimah. Silakan Ibu Fadliyah. Baik Bu, terima kasih. Hari ini adalah hari yang sangat seru ya untuk kita semua peserta kelompok B ini, karena pasti saya yakin semua dari kita ini sudah mempersiapkan yang terbaik. Dan untuk menurut saya penampilan-penampilan yang sudah ditampilkan oleh rekan-rekan ini semuanya bagus, dan kalau saya melihat menonjolkan masing-masing. Misalnya seperti Pak Darsono itu memang di medianya bagus, kemudian cara penyampaiannya juga bagus, intonasinya juga bagus. Kemudian Ibu Agustina tadi untuk menggiring peserta didik untuk berpikir analisis juga sudah sangat terlihat. Jadi memang masing-masing dari kami yang menampilkan tadi ada keunggulannya masing-masing Bu, walaupun memang ada beberapa yang belum sempurna, tapi saya melihat sudah terlihat masing-masing yang ditonjolkan begitu Bu. Terima kasih, itu pendapat dari saya. Oke, terima kasih banyak Ibu Fadliyah. Terakhir Pak Darsono. Silakan Pak Darsono. Iya Ibu, terima kasih. Mungkin sama Ibu dengan rekan-rekan yang lain. Jadi memang kita guru semua di sini ini unik ya. Artinya apa? Masing-masing memiliki karakter yang tidak bisa disamakan satu dengan yang lainnya. Jadi terlebih apa yang disampaikan Ibu Padilla tadi tentang kelebihan dan kelemahannya, ini menjadi PR mungkin kita masing-masing. Dengan melihat penampilan rekan-rekan kita, mungkin kita bisa mengambil mana yang baiknya. Ya, jadi kekurangan kita mungkin bisa kita ambil dari rekan-rekan kita di sini. Mungkin itu Ibu, kalau masalah yang penilaian, mungkin Ibu lah yang lebih mengerti masalah penilaian, tetapi untuk keseluruhannya saya anggap rekan-rekan semuanya luar biasa, memberikan saling melengkapi, barangkali begitu Ibu. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya atas penilaiannya terhadap teman-temannya, dan apa yang ingin saya sampaikan sebagai kesimpulan malam ini itu sudah dijawab oleh Pak Darsono. Ya, jadi apa yang menjadi kelebihan dari penampilan para peserta malam ini itu dijadikan sebagai tambahan bagi Bapak Ibu yang merasa bahwa kekurangan saya di sini dan kelebihan pada teman saya seperti itu, dan itu yang akan nanti diadopsi atau diterapkan oleh Bapak Ibu sebagai sebuah untuk kesempurnaan nanti di pertemuan berikutnya atau di sesi PPL-nya Bapak Ibu ya. Oke, karena masih ada kegiatannya untuk besok. Pak Irfan Senjaya besok sudah uji komprehensif ya? Iya Bu, besok sudah mulai kami Bu. Iya, sudah ada jadwalnya semua Bapak Ibu ya? Ya, sudah ada jadwalnya besok. Siapa yang pertama? Masih sudah punya jadwal. Oke, kalau begitu Bapak Ibu, karena kita sama-sama sudah seperti orang sudah berperang, sudah letih semua. Saatnya kita akhiri saja kegiatan kita malam ini. Bapak Ibu, sukses selalu buat Bapak Ibu semuanya.
Saya selalu doakan yang baik buat Bapak Ibu. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk bisa melewati semua ini dengan hasil yang maksimal, hasil yang baik, dan semoga Bapak Ibu bisa lulus semua. Ya, amin. Ya, Rabbal Alamin. Oke. Ya. Bu, mau tanya Bu. Ya, Pak. Untuk selanjutnya sampai PPL, Bu Erma masih guru pamong kami ya? Belum ada penyampaian ini Pak, bagaimana karena besok kan uji komprehensif, mungkin itu saya tidak bisa mendampingi, mungkin Bapak dan Ibu itu akan dinilai oleh dosen. Ya, jadi mungkin untuk kegiatan besok guru pamong itu tidak ada kontribusinya di situ Bapak Ibu. Tapi untuk di PPL-nya nanti saya belum ada gambaran seperti apa Bapak Ibu, apakah masih ada guru pamong yang mendampingi Bapak Ibu atau bagaimana. Nanti akan disampaikan Bapak Ibu. Ya. Oke. Iya. Boleh bertanya Ibu untuk kegiatan besok? Iya Bu, gambarannya Ibu komprehensif besok itu seperti apa Bu ya? Apakah sama ada per teaching-nya ataukah langsung sesi wawancara aja Bu ya? Sesi wawancara saja Pak Darsono, cuma ditanya-tanyakan itu tentang materi yang Bapak angkat di RPP-nya itu. Kenapa mungkin kenapa sampai Bapak dan Ibu mengambil materi itu dan dijadikan sebagai sebuah permasalahan atau dijadikan sebagai sebuah solusi. Nah, nanti kan Bapak Ibu pasti akan menjawab seperti apa. Kenapa materi itu yang diangkat dan kenapa model itu mungkin yang dijadikan sebagai solusi dari alternatif permasalahan Bapak dan Ibu. Ya. Iya Ibu, terima kasih. Iya, jadi mungkin masih akan ditanyakan Bapak Ibu seputar RPP-nya Bapak Ibu terkait metode, model maupun media pembelajaran yang Bapak Ibu buat, yang Bapak Ibu tampilkan, mulai dari pendalaman materi langkah 1 sampai dengan langkah ke-7. Ya, termasuk kegiatan peer teaching kita. Mungkin malam ini masih ada yang ditanyakan seputar peer teaching, apa-apa yang telah Bapak Ibu perbuat, apa-apa yang telah Bapak Ibu lakukan di kegiatan peer teaching itu. Oke. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu beristirahat, mimpi yang indah Bapak Ibu ya. Ya Bu. Jangan lupa untuk selalu bahagia. Bahagia, kembali tidur terlena di pelukan pasangan masing-masing. Oke, Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu ya. Ya Bu. Tetap semangat. Terima kasih banyak Bu. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya. Ya, terima kasih Bu Emma. Terima kasih. Poinnya Bu, Iya. poin-poinnya semuanya Bu. Izin saya keluar room Bapak Ibu ya. Ya Bu. Selamat beristirahat Bu. Bu. Terima kasih Bu. Oke Bapak Ibu. Lanjut kita unggah videonya Bu. Mana Pak videonya minta? Biasanya share ya Gimana Bu. cara potongnya? Saya nggak bisa. Mana Pak? Pak dipotongin sih Pak Irta, tolong. Kami ke dapur aja Bu, ke dapur. Masih recordingnya? Iya. Itu kan masih gabung-gabung loh Pak. Oh Katanya Bu ya. Padli yang potongin Bu. Aku aja belum. Berarti nggak ada edit-edit ya, langsung potong, langsung unggah aja ya? Iya. Apa yang mau diedit juga sih? Udah lelah, udah nggak sanggup lagi edit-edit, udah apa adanya aja. Ya. Bagaimana dapatkan itu? Oh ya, stop dulu ya, stop. Ya. Kita keluar dulu mungkin Pak ya, biar bisa nge-save ya. Enggak, tadi kan udah ada dikirim di grup linknya. Yang sesi pertama. Ya. Yang sesi pertama udah, Bapak Ibu bisa buka linknya, kemudian pilih download. Download dulu videonya. Nah, itu dipotong-potong 1, 2. Nggak ngerti loh. Pak Irfan bantu potong-potongkan Pak Irfan.
Ya, gimana? Ini potongin Pak Potongin Irfan. sekalian. Iya. Ya. Potongin sekalian. Nanti Gitu. kami terima hasil potongannya itu loh, Pak. Kami tunggu sampai jam 12. Ya, Rata. 12. Potongannya dibagi rata. Pakai Pak Irfan berarti pakai YouCut itu ya? Pakai aplikasi lagi ya? Motongnya ya? Boleh, iya boleh. Nah, kan nggak ada aplikasinya, biar Pak potongin sih Pada Pak. sono udah ada aplikasinya, Bu. Download YouCut namanya YouCut. Potong sekalian. Ya sekalian. Pak Irfan, Jangan dianggap besok saya maju duluan loh Pak, uji komprehensif. Nama saya duluan di kelompok kita, jam 7. saya yang kedua, Bu. Nah, Udah. kan? Ya, bagus. Yang duluan kasih bocoran ya. Yang duluan kasih bocoran. Saya jam Iya. 1. Saya yang kedua hari Rabu. Oh, saya mah Pertama ya. hari Selasa saya Pak. Pas besok jam 8 WITA, berarti jam 7. Iya, berarti Pak bantuin motong-motongin fotonya. Ya udah Pak, Bapak aja yang motongin berarti. Intinya tetap minta potongin ya, Bu. Nah, Pak Irfan. Potongin. Mungkin Pak Irfan biar lebih gampang dicatat menitnya ya, ibu-ibu ya, per orang jadi tahu menitnya. Jadi motongnya kita nanti gampang tuh. Menit keberapa sampai menit keberapa gitu kan? Harus dibuka dulu, Pak. Ya, Ya, video harus dibuka dulu. siapa yang live tadi sampai terakhir, komentar guru pamong, Pak dosen. Tapi gini, saya butuh bantuan juga nih. Siapa yang bersedia bisa potong juga. Karena beda dengan motong kue ini. Pak Darsono itu. Yang kedua berarti belum ya Pak Irfan? Yang kedua belum, Bu, karena kita belum live, belum convert. Pak, paling lambat kapan Pak upload? Upload malam ini juga berarti, Bu. Aduh. Besok ada ujian kompres soalnya. Tunggu siap video upload dulu lah berarti. Berarti kita begadang malam ini Pak. Iya, sama-sama. Kalau pagi Itu kan upload prosesnya boleh ya? lama tuh. Convert itu kan lama juga tuh prosesnya. Kata gini Bapak Ibu, Iya. kita kalau nggak upload itu, kita nggak bisa lanjut langkah uji kompre. Ya lupa Irfan karena itu. Ya kan? Berarti kalau jam 6 masih bisa ya Pak Irfan? Begadang sama-sama nih, Bu. Bisa Bu, download dulu video lain ke dalam itu, nanti Bu ganti jam Bisa, 6. Yang penting terbuka dulu untuk besok. Tapi jangan lupa diganti. Jangan nggak diganti. Ini udah apa 5 watt Pak. Ya. Atau begini ya. Sama, Bu. Ya, untuk sesi pertama itu Pak Irfan yang bantu potong-potong ya, Pak ya. Kemudian sesi 2 Pak Darsono bantu potong-potongkan kami. Asik. Iya. Berbagi Iya, kan? Ayo Pak Darsono. Pak Darsono ya. Boleh. Nanti di Pokoknya list ya yang kelompok ya. 2 siapa aja namanya. Saya Coba dulu sesi nanti kalau soal- saya nggak bisa, minta bantu Pak Irfan. Oh iya, Saya juga belum terlalu paham juga sih. Saya tolong coba ya Pak. dulu. Ya, Iya, saya coba Kasih dulu dia Bu, Pak ya. Darsono. biar kita Saya ibu-ibu ya, biar sesi kita 1 ya, ibu-ibu Bu, ya. istirahat ya. Ya. Iya. Aja ya. Ayo Pak Saya Irfan. minta bantuan juga nih, sesi 1 minta bantuan juga sama ibu-ibu lainnya nih, karena mana tahu bisa. Saya dengan Bu Padilla aja lah, Pak Sirot dengan Ayo Pak Dila Irfan. lembur. Pak dia, Mungkin saya sendiri deh. sesi 1 dia. Ajarin ya Pak Irfan. Bukannya nggak mau bantu Pak, nggak bisa. Sama Bu beneran. Fadia. Oke. 4 orang lah, Pak Irfan, Pak Sirot, saya dengan Bu Padilla lah. Oh, Siapin begitu. waktunya ya Bapak Cepat, Ibu kalau ya. 4 orang nanti lama. Ya Ibu tidur, betul. Terima ibu-ibunya. kasih. Ya. Biar kita Terima kasih. Terima kasih terima Pak. kasih ya. Kasih. Ya biar kita ibu-ibu Nanti dulu. Pak Ketua sama Pak Wakil dan Bendahara oke juga. Ya, Ayo baik. kita foto lagi Pak Irfan. Mumpung mukanya sudah lelah ini. Oh, Wattku. foto 5 watt ya. Pak Darsono. Terus. Pak Darsono tetap oke. Saya udah ganti baju loh. Satu.
3. Dikirim dulu. Darsono tetap oke banget. Iya. 1 dulu. Itu yang kedua, Bu ya. Ya. Ya, 1 lagi. Belum selesai. 1, 2, 3. Ya, Bukannya lelah semua. Iya. Kayaknya sebelah juga baru mulai ya, Bu? Iya kan? Mau selesai jam berapa kalau baru mulai itu? Subuh. Sahur. rumbe. Coba masuk room Yuk, sebelah kita berarti. masuk yuk, rumbe yuk. Kok rumbe. Room Ya. ada itu. Mabuk Pak Darsono. Pak Darsono. Aduh, luar biasa ya bekalnya ya untuk potong-potongkan ya. Dari sana masih di mood tuh. Itu Coca-Cola masuk angin, Pak. Besok habis nanti kita wawancara. Ya. Oke. Jangan gitu, jangan gitu. Ya, jadi begitu ya Pak Darsono sama Pak Sirojul ya, bantu kami yang di sesi 2 ya. Untuk potong-potongkannya ya. Pak Telepon Irfan kopinya ya, Bu. Bu Fadila untuk sesi pertama ya. Ya, semangat. Kita kolaborasi kerjasama. Ya, Ibu Semangat ini Kakak. ya. Nah, Ya. Ya. Izin ya, izin keluar. Iya. Izin sholat dulu ya Bapak Ibu ya. Iya. ada Bapak Ibu yang Terima kasih. semuanya. Selamat beristirahat Untuk semuanya. yang besok kompre ya. Izin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat beristirahat. Selamat malam.